ijazah ini sudah selesai buat saya. Karena penelitian kami bertiga sudah menetapkan bahwa H1 ini terpenuhi. H0 itu kita menyatakan bahwa ijazah itu asli ya, H0. Nah, hipotesis satunya H1 kan ijazah itu palsu. Kita dengan penelitian kita bertiga ini H1 udah terpenuhi. Jadi udah selesai buat kita. Udah susah banget dibantah. Dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim itu konsisten. Konsisten sembarangannya gitu. Konsisten amburadulnya. Nah, saya berpikir, apakah Bareskrim ini sebetulnya sedang seeking for help? Ijazah yang dia pakai untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu tidak juga kunjung dia keluarkan. Nah, kemudian kami lakukan penelitian atas izin Tuhan, kesimpulan kami ijazah itu memang tidak ada. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Seperti biasa, saya Freddy Ndolu, ditemani tamu saya, my leader, Dr. Candidate Dr. T. Fauzia Tiazuma, seorang epidemiolog perilaku manusia. Kemarin kita berbicara dengan Dr. Rismond, one of the Three Musketeers, sekarang Dr. Tifa. Dan pertanyaan yang sama saya akan pertanyakan sebagai pembuka, Bu Tifa. Sebentar lagi Anda akan dipanggil polisi untuk yang kesekian kalinya. Dan kemungkinan Anda akan jadi tersangka. Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan, karena orang ada kemungkinan tidak, kan? Ada gitu kemungkinan tidak. Kalau jadi tersangka, kemungkinan kalau sudah digiring dengan pasal-pasal yang berlapis dan pasalnya, tujuannya pas, pasti Anda akan hadapi pengadilan. Dan kalau Dr. Rismond, saya bertanya, apakah Anda sudah siap masuk penjara? Kalau Dr. Tifa, apa Anda sudah siap hadapi sebagai seorang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini? Ya, gini, saya perlu jelaskan ya, seorang epidemiologis seperti saya ini, itu kalau di dalam dunia kedokteran, ilmu kedokteran itu adalah matematikawannya, ya, karena epidemiologi itu berbasis matematika, semua dihitung oleh seorang epidemiologis. Kita menghitung yang namanya likelihood ratio, kita menghitung risiko relatif, kita menghitung risiko absolut, dan semua rumus itu hampir semuanya itu ada di kepala saya ketika saya menghadapi sesuatu. Jadi ketika kemudian saya melakukan penelitian tentang inkonsistensi dan inkoherensi dokumen dan perilaku dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini sejak kurang lebih tahun 2022 ketika kasus dugaan ijazah palsu itu mencuat dengan terpidananya yang kedua kali, Bambang Tri, seorang peneliti, seorang jurnalis yang memang dia selama bertahun-tahun itu meneliti tentang misteri dari seorang Joko Widodo ini dan berakhir dengan dikriminalisasikannya beliau, dipenjarakannya beliau kedua kali. Itulah yang kemudian mengusik nurani saya sebagai peneliti. Itu kapan itu? 2022 ya persisnya. Tanggal berapa? Jam berapa? Kalau masih ingat jam berapa? Ketika melihat ini kok terusik gitu kalau langsung bergerak. Kalau penelitian itu kurang lebih ya surrounding dari pada saat tahun 2022 akhir, Oktober tepatnya. Di mana itu? Ya, itu saya melihat di video, tayangan video itu, Rektor UGM waktu itu, Rektor UGM yang sama dengan hari ini masih ya, Profesor Ova Emilia itu, membuat sebuah konferensi pers. Konferensi pers itu dia menyatakan bla 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 bla, dengan demikian kami meyakini bahwa Saudara Joko Widodo memang sarjana kehutanan UGM dan seterusnya, itu ada ya di jejak digital abadi. Nah, kata-kata meyakini ini nggak ada nomenklaturnya di dalam evidence based research, di mana evidence based research itu sangat dijunjung tinggi oleh ilmu kedokteran. Semua harus berbasis bukti ilmiah begitu. Tidak ada di situ keyakinan, meyakini, sebab nomenklatur meyakini itu ada pada keimanan kepada Tuhan, tapi keimanan abadi, keimanan agama. Nggak bisa yakin itu digunakan di dalam dunia sains. Keyakinan Anda melihat
ada masalah ini, itu pertama kali itu membuat Anda itu tuh seperti apa? Itu Gelisah? naluri penelitian saya dari situ. Karena beliau, yang saya tahu, beliau itu guru saya, kakak kelas saya di kedokteran UGM. Kok beliau menggunakan sebuah terminologi yang tidak sesuai dengan pelajaran yang saya terima. Evidence based research itu tidak ada keyakinan. Ada taraf kepercayaan, taraf signifikansi dalam dunia science based. Tapi nggak ada yakin. Yakin itu adalah terminologi agama, keyakinan kita akan sesuatu yang divine begitu ya. Tapi tidak bisa digunakan sebagai sebuah nomenklasi dari sebuah pernyataan seorang rektor terhadap sebuah dokumen yang tentu saja dokumen itu adalah seharusnya science based gitu ya. 2022 itu saya mulai melakukan penelitian secara independen. Nah, tetapi usikan yang pertama kali sebetulnya, tapi saya belum melakukan penelitian, saya belum melakukan observasi, dan saya kumpulkan data-data itu sejak 2017. 2017 itu ketika Presiden waktu itu Joko Widodo itu reuni yang diselenggarakan oleh UGM. Nah, di situ beliau berpidato yang sangat legend ya. Yang baju biru itu. Iya, baju biru pakai jas yang sangat legend, memperkenalkan seorang sepuh ya, seorang sepuh bernama Insinyur Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi yang kemudian sekarang ini dengan susah payah beliau mau anulir, mau koreksi yang nggak mungkin bisa. Waktu itu masih presiden kan dia. Nah, waktu itu masih presiden, 2017 masih presiden kan di situ. Nah, itu mulai itu. Yang terusik. Dan itu kurang lebih itu menjawab dari apa yang sudah. Apakah itu satu-satu yang mencolok dari temuan Anda? Oh bukan, kan 2016 itu kan ada Bambang Tri. Bambang Tri ya, dia membuat buku yang namanya Jokowi Undercover. Kita semua kan terkejut dengan keberanian seorang jurnalis bernama Bambang Tri ini. Iya kan? Nah, saya juga waktu itu saya malah agak karena saya pendukung Jokowi waktu itu Bu Tiva juga pasti sama dukung. 2014. Kenapa? Karena Uber Ales. Waduh, dia UGM gitu. Waduh, Uber Ales dong, bangga dong saya. Jadi kita juga merasa ini kayak membela orang kecil, biasanya orang-orang priai, orang-orang berpangkat jenderal segala macam. Sekarang ini ada orang kecil. Ada orang kecil, ya kayak Kamse gitu kan ya. Deso gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya sesuai ya dengan tipikal ini ya, Universitas Gadjah Mada itu kan dari dulu terkenal sebagai Universitas Deso. Jadi kita nggak heran kalau ada sosok Joko Widodo yang Deso begitu ya. Itu rasanya malah dekat gitu ke kita. Sehingga jatuh hatilah kita orang kan. Orang Indonesia itu mayoritas begitu ya, punya empati itu tiba-tiba muncul. Sebetulnya kelas menengah sih, menengah ya. Kelas menengah itu kan orang-orang yang tidak pernah ada di bawah. Itu secara behavior. Itu cenderung lebih simpati dengan orang yang kelihatan profilingnya besok. Penelitian itu kan udah mulai nih. Jadi kita cenderung lebih simpati, cenderung lebih empati dengan orang yang. Menarik nih penelitian Bu. Dibandingkan dengan yang waktu itu kan memang bertarung dengan presiden sekarang kan. Prabowo Subianto kan. Prabowo Subianto tuh kan gimana sih, darah birunya udah kental sekali. Iya kan, dari kecil jadi itu. Jadi sampai 2 kali kalah itu kan orang bilang nggak ada darah biru, ini darah merah. Justru orang lebih simpati dengan kok tampil. Tapi kalau tiba-tiba sekarang kayak Anda menemukan begini nih, Anda pikirannya gimana tuh dalam gejolak psikologinya ini? Psikologinya Joko Widodo aja deh, bukan bukan psikologi saya. Kita menelaah tentang Joko Widodo aja, bukan saya. Gitu. Saya kan nggak penting di dalam konteks ini perasaan apapun saya kan harus keluar ya, karena bebas nilai. Iya. Tapi gini, ini masalah refleksi publik ya. Ada yang bilang ini pencemaran nama baik. Nah. Iya, jadi kenapa saya pencemaran nama baik? Kan begini ya. Ini kita harus bicaranya begini dulu. Ijazah ini sudah selesai buat saya. Karena penelitian kami bertiga sudah menetapkan bahwa H1 ini terpenuhi. Hipotesis H1 ada H0 ya. H0 itu kita menyatakan bahwa ijazah itu asli ya, H0. Nah, hipotesis satunya H1 kan ijazah itu palsu. Kita dengan penelitian kita bertiga ini H1 udah terpenuhi. Jadi udah selesai buat kita. Udah selesai. Udah susah banget dibantah. Bahkan kalau respon karena dia itu
meneliti tentang benda mati ya, benda mati kan, dokumen-dokumen itu di tangan dia yang ahli digital forensik itu kan benda mati. Ya. Nah kalau Pak Roy itu benda itu menjadi setengah hidup karena dia pakar telematika, Ya. telekomunikasi dan informasi. Nah saya ini melihat dokumen-dokumen itu sebagai benda hidup. Jadi saya ini menggambarkan Three Musketeer, 3 orang ini, Dr. Tiva, Dr. Roy, Dr. Rismond. Satu bawa senter, satu bawa buku, satu bawa pena. Atau apa Anda mau kasih? Satu bawa apa biasanya? Saya menggambarkan kenapa? Kalian catat semua, kalian cari terang, harus terang Ya ini boleh, barang. boleh. Metaforanya begitu boleh lah. Jadi saya menggambarkan pahlawan ini bukan bawa senjata tajam atau senjata, tapi semua punya makna, ya kan? Sebetulnya yang lebih tepat itu kita bertiga bawa otak sih. Ya, Jadi otak kita pasti ada otak kan? Artinya bukan, pena kita tuh otak kita. Alat kita melakukan, instrumen kita untuk melakukan penelitian tuh sebenarnya otak kita. Gitu loh. Bagaimana mereka melakukan uji forensik, bagaimana pakar telematika bernama Roy Suryo ini melakukan semua keahliannya itu adalah otak dia sebenarnya. Saya Betul. pun juga gitu. Nah, tapi bagaimana Anda dalam proses perjalanan ini sudah berapa bulan ya? Kalau dihitung dari kapan? Dihitung dari kami bertemu untuk yang pertama bukan yang kali. dari pertama Anda mulai Dari kapan? merenungkan kasus ini, lalu mulai menyuarakan itu sampai sekarang ini sudah berapa bulan? Kalau 2017 ya 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Merenung merenung. Mulai mengumpulkan data-data, mulai mengobservasi itu kan 2017. Iya, sejak mengemuka kan. Iya. Joko Widodo sendiri nggak sadar kok. Sadar ya. Kalau rakyat itu sudah gelisah. Nah, begitu mulai menggelegar itu ketika wartawan si siapa ini yang masuk penjara si Bambang Tri ya. yang nulis buku Undercover. Iya, 2017 Jokowi. kan Ya. itu. Dia 2 kali 2022 dia menulis Jokowi Undercover 2. Itu tuh. Dan waktu itu saya ini wartawan, saya melihat gini. Mana mungkin salah, kok itu sudah dicek dari wali kota, Ya. cek ke capres, gubernur. Masa ini orang-orang enggak, kan tim sus, apalagi kalau saya selalu singgung itu, pasti masalah litsus walaupun sudah tidak ada, tapi apalagi presiden, itu harus teliti benar. Kita semua berpikir begitu Pak, apalagi saya sebagai peneliti. Peneliti itu kan bebas nilai ya, jadi selalu berawal dari skeptis. Iya, betul. H0, H1. Betul. Kita mau menegakkan H0 apa H1 kan itu aja, hitam dan putih. Iya. Yang namanya penelitian itu hitam dan putih, bebas nilai. Bebas Jadi nilai. perasaan-perasaan saya itu tidak boleh ikut serta di situ. Betul. Nah, skeptis dengan kepalsuan ijazah. Kalau mau ditanya 280 juta rakyat Indonesia siapa yang paling skeptis? Kami bertiga. Skeptis apa? Kepalsuan. Justru kami ingin menegakkan ini asli. Kalau kita pegangannya H0 ya. Iya kan? Tapi ternyata data-data, narasi-narasi, behavior itu tidak mendukung ke arah H0. Gitu loh. Malah semakin mendukung ke arah H1. Bahkan Rismond bilang 11.000 triliun %. Bahasa dia melakukan penelitian terhadap benda mati ini. Kalau saya nggak boleh. Betul. 99,9%. Ya kan masing-masing punya keahlian sendiri ya. Nggak 0,01 milik Tuhan kan ya, gitu. Jadi ya, kita saya selalu bilang, kalau ada yang bilang saya benar, saya 99%, kan satu milik Tuhan. Gitu. Ini science base ya. Science base ya. Kalau kenapa Dr. Rismond berani bilang 11.000 triliun %? Karena dia meneliti benda mati. Ya. Benda mati itu ya udah. Benda mati itu nggak ada. Kan kualitatif, dia meneliti secara kualitatif. Kuantitatif. Ya, tapi sehingga dia bilang sekian banyak, dia nanti baru teliti lagi secara kualitatif, ya kan? Ya itu pekerjaan saya kualitatif kan. Ya. Dia bicara kuantitatif, dia yakini nanti kan di base lagi kayak kuantitatif, kualitatif. Tapi saya mau tanya Bu Dr. Tiva ini, Anda sudah tahu Anda akan terkenal kayak sekarang ini? Kan Anda jadi selebriti sekarang. Masa baru sekarang, Pak? Ini kan sekarang ini saya pikir Anda sibuk sekali. Saya pertama kali WA Anda itu, saya dapat nomor telepon dari Dr. Rismond. Saya yakin begini, pasti ini susah sekali karena sibuknya. Tapi kalau saya lihat wajah Dr. Tiva, Anda tuh you looks like have no problem at all. You pandai bagaimana
membagi semua ini dengan dan kelihatan di Gini ya, appearance. Tuhan itu kan sudah memberikan kepada kita tuh tugas masing-masing. Ya, kok Tuhan memberikan tugas saya sebagai peneliti, kan gitu. Artinya sebagai peneliti saya adalah alatnya. Ya sudah, saya jalankan itu sebagai alatnya tuh dengan sepenuh hati. Jadi urusan saya itu adalah dengan saya, Tuhan, data, kan itu. Bagaimana saya nggak gembira punya tugas seperti itu? Tapi Anda sudah yakin bahwa Anda bertiga ini akan bertemu di satu titik ini? Oh, itu dia, itulah rahasia Tuhan. Ya, Itulah momentum Tuhan tuh. 15 April 2025 kami bertemu di UGM, alma mater yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Kami dipertemukan Tuhan di situ 15 April 2025 dalam sebuah pertemuan yang tidak kami sangka-sangka. Karena seharusnya bukan kami yang ada di situ. Yang seharusnya ada di situ, hadir di situ, bertemu dengan rektorat, itu TPUA. Iya, itu. Itu kan yang rahasia Tuhan di situ. Betul. Sehingga begitu Anda tiga bertemu ini, lalu mulai bersama-sama menjadi kuat, menjadi saling menyumbang dengan apa namanya ilmunya masing-masing. Dan kami profesinya sama, amanahnya sama, peneliti kami bertiga. Ya. Jadi ini siapapun tidak bisa lawan, menurut saya, kan ini kebenaran. Dulu ya 5 tahun yang lalu Mas Roy Suryo seorang politikus, peneliti dan politikus, peneliti yang menyeberang ke politik. Sekarang beliau kan peneliti lagi, peneliti murni. Kembali ke satu sebagai apa? Meneliti teknologi, satu untuk apa namanya telematika, digital forensik, data, saya tentang manusianya. Jadi lengkap ya. Ini contoh ya, misalnya ini ya contoh bagaimana saya menggunakan ilmu saya di dugaan ijazah palsu ini. Tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim ya, Direktur Tipidumnya itu Pak Juhandani itu mempresentasikan 34 dokumen yang dia bilang diteliti oleh Puslap 4 untuk kemudian simpulannya adalah ijazah Joko Widodo itu identik kan gitu. Tapi apa? Dokumen pertamanya apa yang dipampangkan? Satu foto dari fotokopi ijazah, ya, bukan ijazah asli yang difoto, dan ijazah itu fotonya fotokopi itu terlipat, bekas lipatan. Dan di tengah-tengahnya itu ada noda, entah itu kopi atau teh. Nah ini behavior, ini bicara. Ada apa ini? Pesan apa yang akan disampaikan oleh Bareskrim? Saya sebagai seorang, saya nggak sebut saya pakar ya, saya yang meneliti tentang neurobehavior, saya bertanya. Dan selanjutnya dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim itu konsisten. Konsisten sembarangannya gitu. Konsisten amburadulnya, dokumen-dokumen yang disampaikan. Nah saya berpikir, apakah Bareskrim ini sebetulnya sedang seeking for help? Gitu malah saya berpikir. Dia sengaja untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang palsu itu, yang jelek itu. Bisa jadi. Iya kan? Nah saya kan berpikirnya justru begitu. Kenapa saya mengharapkan? Positive thinking kan? Loh iya. Saya mulai dari skeptis 7 tahun, 8 tahun yang lalu sampai kemudian sekarang karena semua data menunjukkan ke arah H1. H0 ditolak dan H1 diterima. Maka saya berharap 22 Mei 2025 itu akhirnya ijazah asli Joko Widodo hadir gitu loh. Terus apakah risiko dan segala, itu nggak ada urusan sama saya soal risiko. Biasanya orang-orang kalau sudah sampai ke titik ini, apalagi yang Anda lawan ini, bertiga ini seorang mantan presiden yang kata dan kan baru 7 presiden di Indonesia ini. Ya, jadi artinya mantan presiden. Salah satunya yang Anda teliti dan menjadi viral hari ini, menjadi pro kontra, itu nggak takut itu. Karena risiko bagi yang bersangkutan kan besar sekali kan, dan risiko bagi Republik ini kan besar sekali. Maka saya tuh begini, setelah semua selesai, ijazah ini sudah selesai, H1 sudah diterima, artinya bahwa ijazah itu memang tidak otentik kan gitu. Nah kemudian ada banyak sekali risiko-risiko yang harus dihadapi yang bersangkutan kan, karena dia 20 tahun menjabat mulai dari wali kota 1,5 kali, gubernur 1,5 kali, sampai presiden 2 kali, kan dia berarti dia menggunakan dokumen yang tidak otentik kan. Itu kan bahayanya buat dia, bukan buat saya. Betul. Bahaya risiko dipidana dan segala macam ada pada dia. Dan kemudian kroni-kroninya, orang-orang yang selama ini juga menjabat bersama dengan dia, itu kan juga punya bahaya yang sama. Bagaimana dengan
undang-undang ataukah keputusan-keputusan presiden selama 10 tahun, apakah tidak bermasalah kalau ternyata presiden ini ternyata menggunakan dokumen yang tidak otentik, dokumen yang palsu begitu ya untuk meraih jabatannya. Kan mereka itu kan sibuk dengan risiko-risiko itu. Bagi saya enggak, penyelesaiannya mudah kok. Karena itu sekarang saya berangkat ke penyelesaian kan. Bagaimana yang terbaik buat republik ini? Bagaimana yang terbaik buat negara ini? Itu yang buat saya, dan saya hanya satu kalimat aja dan itu selesai. Selesai dengan manis. Ini kita mau menjelang kemerdekaan Republik ke-80 ya. Iya. Masa mencari kebenaran aja, kan peneliti itu kan, Karena saya tidak melihat Anda itu berada di latar belakangnya siapa atau apa, tapi saya melihat sebagai akademisi kita melihat kejujuran intelektual. Iya dong. Seorang intelektual harus jujur. Nah, kejujuran ini kan tampak dari kalian konsisten dalam melaksanakan ini. Peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ya. Nah, dari situ saya apa sih kok susah sekali mencari kebenaran intelektual ini? Sebetulnya kan udah selesai. Sudah selesai penelitian kita, kebenaran sudah tampil dan kami publikasikan, kami bertiga sepakat 45 riset kami bukukan dalam sebuah buku yang kami beri judul Jokowi's White Paper, dan ini menjadi hadiah ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Keren. Ya. Mudah-mudahan. Itu nanti dari misalnya kami diperiksa minggu depan, kita akan bergiliran diperiksa sebagai terlapor, BAP kita ini bukunya, silakan tulis. Kalau kemudian ternyata mereka nggak puas dan kemudian meningkatkan kami jadi tersangka, ini BAP kami, silakan tulis. Nanti kalau misalnya sidang, ini semua. Kenapa sih selesai. sampai panjang kayak begini ya? Kan yang memanjang-manjangkan kan orang yang bermasalah, bukan kita yang bermasalah. Kalau kita mah udah selesai. Ya, dari itu kan. Itu tadi, pidananya kan serem juga kan buat dia. Namanya juga akan hancur. Dan itu menjadi sebuah sejarah yang kelam sekali bagi negara ini kan gitu. Itu kan problem-problem yang tidak kami tidak pada kami, yang membuat gaduh, yang membuat masalah ini menjadi berkepanjangan kan dia sendiri 10 tahun. Sudah menghasilkan korban, 2 orang dikriminalisasi, dipenjarakan, keluarga hancur berantakan nggak karuan, Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, tetapi ijazah yang dia pakai untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu tidak juga kunjung dia keluarkan. Nah, kemudian kami lakukan penelitian atas izin Tuhan, kesimpulan kami ijazah itu memang tidak ada. Dan saya heran ya. Mau dikejar sampai kapan juga ijazah itu nggak ada. Kan Ibu Mega pernah bilang di BRIN, dan itu dikritik juga sama mereka, tim pendukungnya. Ibu bilang, kok susah banget sih? Tunjukin aja kalau ada. Iyalah, karena nggak ada. Kan katanya pendek itu, tapi itu ramai dibully. Ya kan memang betul banget, precise banget kan Bu Mega. Tunjukin aja kalau ada. Kalau nggak ada. Itu nyanyi semua mak-mak di seluruh Indonesia ini. Kalau dengar begini kan mereka hanya bilang, apa sih? Ya kasih tunjuk aja kalau memang ada. Kalau memang ada. Itu bahasa rakyat itu. Oh iya, dan itu precise. Akurat itu pertanyaan itu kan. Pertanyaan saya ini menurut Anda, kenapa dia tidak mau tunjukkan? Nah, karena memang tidak ada. Oh begitu. Iya, kan yang ditanyakan mana ijazah aslimu. Kalau pertanyaannya mana ijazahmu, dia bisa tunjukkan. Ya kan? Pertanyaan yang berat sekali, yang sulit sekali untuk dijawab sama dia, itu kan mana ijazah aslimu. Kalau mana ijazah, itu pertanyaannya kan salah. Nah, sekarang misalnya besok Pak Jokowi itu tunjukkan ijazahnya. Anda terima. Lah kan dia sudah katanya ijazahnya disita sama Polda. Jadi ini kami sudah bersurat ke Polda, kami minta tunjukkan. Karena itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan, mewajibkan Polda Metro Jaya yang katanya menyita. Suruh tunjukin aja. Oh iya. Supaya kalau ditunjukkan berarti selesai. Ya bukan selesai, itu ijazah apa kan gitu. Berarti memang jadi bukan sekedar. Sekarang seharusnya dulu mungkin awal-awal Pak Jokowi tunjukkan ijazah selesai. Tapi karena sudah panjang, maka tunjukkan itu. Ini asli apa enggak? Pertanyaan berikut lagi. Masalahnya kan dia tidak punya ijazah asli, itu kan problem. Kalaupun katakanlah dia menunjukkan ijazah, itu ijazah yang jelas menurut penelitian kami. Saya nggak keluar dari situ. Tapi ijazah itu nggak asli kan gitu. Dr. Tifa, Anda tahu enggak? Dalam berapa bulan ini, kalau Anda dari 2017
dan yang lain baru sekian bulan. Tapi sampai hari ini bukan Anda bertiga ini makin kendor, tapi makin kencang dan merambat kemana-mana gitu loh. Merambat kemana-mana itu sampai polisi dicurigai, semua di Bareskrim itu dicurigai semua. Ada apa sebenarnya ini? Iya kan, saya gini, saya kan datengin tuh satu-satu ya. Saya datengin tuh, jadi pada saat gelar perkara, oh ya saya mau koreksi dulu bahwa saya sudah lama, Pak Roy itu juga udah lama, 2017 juga dia melakukan penelitian independen. Kalau Rismond ini around ya, jadi kayak dia kan memang sudah terusik gitu kan, pertanyaan-pertanyaan belakangan, kemudian qadarullah Tuhan memberikan dia kesempatan untuk melihat skripsi. Di situ dia ya Tuhan, aku berharap skripsi ini asli. Itu asli, dia datang ke UGM. Iya sama seperti saya berharap ijazah ini asli, saya berharap skripsi ini asli, saya berharap transkrip nilai ini asli, tapi kan tidak semua gitu loh. Tidak semua tidak asli. Kebalik nih. Jadi gimana dong gitu kan? Iya. Ini adalah sebuah masalah besar, skandal besar dan harus diselesaikan. Dr. Tiva, ahli epidemiologi perilaku. Mungkin kita kalau fokus lagi perilaku penguasa, lebih kalau perilaku publik udah tahu macam-macam. Tapi perilaku penguasa dengan keputusan-keputusan mereka. Ini kalau Anda lihat itu gimana? Kenapa pemerintah nggak bisa bereaksi cepat? Kita tidak menyangka, tapi ini kan sebetulnya kita ini adalah kunci kotak Pandora. Jadi ternyata sama sekali nggak good governance. Ternyata sama sekali nggak clean governance, malah messy governance gitu. Oh ya? Pertama mulai dari ini benar-benar membuka kotak Pandora. Karena kan seharusnya ijazah itu hadir sejak KPU di Solo, hadir lagi di KPU di Jakarta, hadir lagi di KPU pusat, karena itu. Ternyata setelah dilakukan penelitian, mereka itu tidak pernah menerima ijazah asli. Mereka hanya menerima fotokopi yang dilegalisir. Pertanyaannya, fotokopi ijazah itu dari ijazah yang mana? Nah ini kan pertanyaan ini kan kami teliti. Kan itu. Jadi sekarang kan problemnya ada dua. Dia nggak bisa sekedar kita tanya mana ijazah aslimu, tapi ada pertanyaan kedua, mana ijazahmu? Karena kita sudah sampai pada simpulan bahwa tidak ada ijazah asli, itu tidak ada, dan ini diperkuat loh oleh seorang begawan ini, Profesor Sofian Effendi loh. Iya itu. Loh itu kan nggak main-main. Jadi saya itu berpikir gini, Dr. Tiva, Anda sampai terkadang saya lihat meneteskan air mata, secara tidak langsung saya melihat itu. Anda punya kesedihan melihat sampai Anda harus melapor ke dunia. Bahkan Presiden Trump Anda laporkan kasus ini ke Presiden Trump. Padahal itu bukan presiden kita. Tapi saya melihat Anda mau tunjukkan kepada dunia, apakah dunia masih menghormati karya-karya intelektual? Betul. Jadi gini, kalau soal Presiden Trump itu sederhana. Tahun 98 itu ada sebuah peristiwa kriminalisasi terhadap akademisi. Profesor Sri Bintang Pamungkas waktu itu. Beliau itu juga dipenjarakan tanpa nggak jelas, pokoknya 4 bulan lah dirutankan. Sampai kemudian yang membebaskan itu siapa? 15 kongresmen, 15 senator dari US mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie waktu itu. Dan kemudian beliau dikeluarkan. Nah, ini yang mau saya ulang di sini. Tapi apakah mereka harus tunggu Kongres Amerika atau Kongres Eropa turun tangan? Ini karya intelektual, Dr. Tiva, yang kalau saya tahu, kita wartawan kan kemana-mana. Itu bisa bergerak itu intelektual dunia itu melihat. Dan harus. Itu kan kasihan Indonesia ini. Bukan soal kasihan, ini kan orang itu suka pada kurang update ya. Dunia ini sekarang kan sudah menjadi Iya. Sekarang dunia itu 200 negara itu kan cuma just a name aja. Kita ini dengan Twitter, kita ini dengan Facebook, dengan Instagram udah disatukan menjadi negara dunia. Dan AI sudah membaca you punya perilaku. Saya tuh saya nggak harus bicara kepada kongresmen, saya nggak perlu kirim surat ke sana, nggak usah. Udah baca begitu udah. Dan buktinya salah satu senator namanya Alex Padilla udah concern di sini dan dia sampaikan saya akan bersurat kepada Presiden Trump. Nah, karena dia bersurat kepada Presiden Trump, ya kita dan ikuti itu akan menjadi catatan di Library of Congress. Ya. Kan Library of Congress itu Mbak, yang saya tahu, kita
sampah aja kita taruh di itu, yang kita biasa taruh itu dipungut asongan, itu sebenarnya jualnya ke situ. Iya, dan Kan itu dia catatan-catatan itu yang asli biasanya kan. apa yang kita lakukan itu tidak memalukan negara at all, Iya. ya. Tetapi yang memalukan itu kan perbuatannya. Betul. Tapi kenapa Dokter Tifa nggak menyampaikan ke Presiden Prabowo? Oh, saya sudah bersurat berbulan-bulan yang lalu. Tapi Dan di TV Anda sampaikan itu, kenapa tidak direct ke oh, Presiden langsung Prabowo? sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Ada respons? Makanya itu. So far so not good gitu kan So far, artinya. not good. Ya artinya belum ada katakanlah respon definitif walaupun beliau sudah berkirim orang-orangnya beliau untuk Dari berkomunikasi. sisi psikologi atau dari sisi epidemiologi perilaku ini dari penguasa, orang-orang yang berkuasa. Isu Jokowi, ijazah palsu Jokowi yang sampai hari ini, kira-kira ada Presiden agenda Prabowo? apa? Enggak, Presiden Prabowo ini sekarang kita pertanyakan, melihat bagaimana derasnya, bagaimana agresifnya kita dan agresivitas dari Joko Widodo sendiri untuk melindungi dirinya, itu Presiden Prabowo stand-nya by me or by him. Saya yakin 100% by me, by us, bukan by him. Setuju. Yakin saya. Karena dia orang intelektual. Oh iya. Dia seorang, kalau lihat dari keputusannya, dan misalnya kita semoga tidak ya. Tapi let's say hakim ketok palu Anda masuk penjara. Mungkin hari itu juga dia akan keluarkan amnesti atau rehabilitasi. Ya pertama kan tentu saja begini, atas dasar apa? Saya melakukan tindak pidana Ya. apa? Itu yang harus diperjelas dulu. Saya melakukan tindak pidana apa? Ya itu harus diperjelas Soalnya dulu. kan kemarin yang lain-lain ini kan juga. Ya kan dia mengirimkan termul-termulnya termul-termulnya menggunakan pasal-pasal ngawur kan gitu. Pertanyaan saya, Ada Dokter namanya Tifa, siapa itu? Kenapa sampai kok negara yang sudah sedang susah ini, kan sebenarnya kita lagi susah semua ini. Susah Secara ekonomi berat. Susah 10 tahun yang dibikin siapa sih yang bikin? Nah, padahal kok kayaknya kok susah kalau Presiden Soekarno. Kita ingat nggak Presiden Soekarno? Salahnya apa? Kita tuh susah tuh 10 tahun ini loh. Iya, kalau Presiden Soekarno itu Soeharto masuk ketika dilantik jadi Soekarno langsung di squeeze. Ya. Nggak boleh bersuara di Wisma Yaso. Ya. Sampai akhirnya bahkan anaknya mau menikah aja itu harus dikawal dan tapi di era yang terbuka ini tidak dibuka, beliau juga ngomong dengan bahkan makin hari menggiring, ada agenda besar, ada orang besar yang untuk sampai kepada upaya pemaksulan Gibran. Itu udah nggak ngerti lagi karena senjatanya nggak ada, kemudian basis sainsnya juga nggak ada, basis hukumnya juga nggak ada, kan menggunakan pasal-pasal ngawur kepada kami. Ya akhirnya segala macam yang ada di sekitarnya ada timbukin buat kami kan. Ya, contoh kata gitu. Anda dengan dapat kata-kata yang nggak jelas-jelas itu. Orang Dr. besar Tifa, lah, bohir lah. Anda dan beberapa dan 3 trimasketer ini sudah dapat sumbangan berapa dana untuk menjalankan tugas ini? Oh, kalau sama Tuhan itu kan unlimited ya. Saya itu udah kebiasaan kan. Karena sebagai peneliti itu kan hidup tuh secukupnya ya. Saya kalau butuh apa mintanya sama yang punya duit kan. Gitu aja. Gitu aja. Saya nggak pernah minta uang sama siapapun karena Allah melarang saya untuk menggantungkan dengan. Kalau saya itu sangat sangat prinsipil dalam hidup saya. Saya butuh apa, saya mintanya sama yang punya. Karena ada dicurigai 3 orang ini dibiayai oleh bohir atau suatu dengan dana besar, kan sudah ramai di media. Sekarang kan? Gini aja gampang, buktikan aja di rekening kami. Ada agenda politik. Sederhana aja, pernah nggak nangkep kami dikasih uang pakai kardus Indomie atau apa? Terus hidup kami tuh kayak gimana? Sederhana aja. Anda pernah diancam kak? Oh sering. Kalau diancam mah kami bertiga udah sering selama 3 bulan. Ya, kalau respon saya udah dengar. Iya. Kalau Dokter Tifa apa? Iya, Ancaman kan bentuk ancamannya apa? Saya udah laporkan ke Komnas HAM, saya udah laporkan. Ancaman apa? Fisik atau verbal abuse? Verbal abuse. Yang terutama tuh yang saya marah sekali, yang saya nangis tuh karena saya marah, bukan karena saya bukan karena saya takut ya. Karena anak saya juga mengalami banyak sekali persekusi. Iya, didoxing lah data-data mereka. Udah kriminal itu. Makanya saya mesti sampaikan itu ke siapa? dunia. Kan negara Nah, nggak tahu lah.
negara punya BIN, punya intelijen kan ya bisa. Udah saya laporin kemana-mana polisi itu. harusnya kejar itu kan. Iya, saya udah laporin. Tapi belum ada respons, belum ada. Ya kalau saya responnya itu kan bukan orang nggak kemudian ngedatengin saya, tapi ancaman-ancaman itu kan mereda dengan sendirinya. Artinya kan mereka udah bekerja. Mereka yang saya laporkan udah bekerja kan artinya. Tapi saya lihat Anda tambah berani malah. Nggak takut, makin tidak takut, makin tambah berani menghadapi kebenarannya. Karena energi yang didapatkan oleh seorang peneliti itu kan energi yang sangat pure ya, dari ilahi gitu loh. Ya udahlah saya bilang, oh kalau seperti ini berarti saya lagi jadi alatnya, udah gitu aja. Anda pernah cerita anak-anak keluarga, mungkin suami gimana nih? Ya kan kita selalu rapat. Diskusi iya, gimana? Kita selalu rapat, kita selalu diskusi sekeluarga, gimana ya. Ya nggak apa-apa, orang selama ini juga sudah biasa respon begitu. Anak berapa sih Bu? Tiga. Laki berapa? Laki 2, perempuan 1. Pasti laki punya reaksi sendiri, perempuan punya reaksi sendiri. Oh iya, alhamdulillah karena mereka udah biasa dengan kelakuan ibunya, ya biasa-biasa aja. Pasti mereka, anak-anak sekarang ini, Dokter Tifa, mereka saya lihat kalau orang tuanya benar, itu mereka dukung all out. Mereka tidak takut apapun. Dan karena mereka udah biasa. Dulu kan saya pernah beda juga dengan kalau orang itu hedon gitu, atau dia punya dengan akan takut kehilangan harta. Anak-anaknya koruptor aja pada nggak takut, ini anaknya pejuang masa takut? Lihat kan anak-anak koruptor kan, lihat bapaknya lagi di sidang kayak gitu-gitu, kan mereka apa takut? Enggak, mereka tetap hedon-hedon aja tuh. Saya banyak kenal dengan anak-anaknya para koruptor yang gila-gilaan, yang triliunan itu, mereka tetap aja ke Amerika, tetap aja liburan, nggak ada takutnya. Masa anak pejuang takut? Nggak ada takut. Insya Allah kita selalu berlandaskan kepada kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Betul. Tuhan yang maha melindungi kita. Kalau Tuhan sedang menjadikan kita sebagai alat, ya pasti Tuhan itu akan punya mekanisme bahkan perlindungan. Ada yang bilang, kalau saya tidak salah kalimatnya semacam itu kelompok 3 orang itu disetir oleh kelompok-kelompok organisasi yang sudah terlarang. Gini ya, orang itu kalau udah kena uang, dia akan 1000% ketakutan hidupnya. Dia kalau udah digunakan oleh segala macam organisasi dan segala macam organisasi yang radikal, yang jadi itu kan dia kan 1000 kali lebih takut. Gampang contohnya, Dokter Tifa atau Dr. Rismon atau Dr. Ray pergi pasti akan bawa pasukan, ya kan? Lah kita enggak, nyetir aja sendiri. Sama mama. Lo sama emak-emak. Ini juga barusan sebelum dari sini saya ke PN Tangerang untuk memberikan dukungan kepada Charlie Chandra, ya udah sama emak-emak aja. Ya, saya lihat kurang bersemangat atau kurang bergetar ini kelompok intelektual. Teman-teman Anda di kelompok. Bukan kurang bergetar, kurang berani. Kurang berani. Apa nggak punya keberanian gitu ya? Enggak sih. Jadi mereka itu sebenarnya udah tahu H1 terpenuhi. Saya bilang hipotesis 1 terpenuhi itu mereka udah tahu. Para ilmuwan itu kan orang cerdas. Mereka udah tahu. Masalahnya kan mereka lebih cenderung untuk memilih keamanan kan, untuk karirnya, untuk profesoretnya, untuk kumnya. Saya alhamdulillah. Civil society gimana? Ya kan ini sekarang kan ITA edukasi. Jadi ada sebuah riset ya. Yang ini riset bukan sekedar survei ya. Riset berbasis algoritma yang dilakukan oleh Drone Emprit. Kita udah tahu kan Drone Emprit itu kan risetnya valid ya. Itu 93%. Masyarakat Indonesia itu udah meyakini bahwa ijazah itu palsu. Iya. Presiden Prabowo selalu bilang kita harus bersatu. Kalau bersatu kita teguh gitu kan. Nah, tapi dari kaum intelektual ya bersatu oke, tapi kita harus lihat kebenaran bersatu itu, ya kan? Iya, supaya memberi kecerdasan bagi publik juga mana yang benar, mana yang nggak benar. Iya, kalau kita bersatu untuk berdiam diri terhadap kejahatan tuh apa namanya? Itu namanya kita mengkhianati intelektualitas. Nah, mereka tidak ingin mengkhianati intelektualitas, tapi mereka juga tidak berani untuk speak up. Ya sudah, mereka memilih berdiam diri. Tapi percayalah rakyat Indonesia dan dunia bahwa kaum intelektual kita itu juga sebetulnya meyakini, artinya mempercayai penelitian yang kami lakukan. Makanya kami publikasikan dalam buku. Sudah berpikir sampai akhir bahwa
kalau nanti Anda akhirnya harus masuk penjara dengan kasus ini? Kita buktikan hukum Indonesia ini bagaimana di tangan Presiden Prabowo Subianto, itu aja. Sebenarnya ya hukum itu masih di tangan Joko Widodo atau hukum sudah ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ini kasus kita ber-12 loh, sekarang jadi ber-12 nih. Dulu 2016 Bambang Tri, 2022 Bambang Tri dan Gus Nur, sekarang ber-12 loh. Siapa? Ber-12 terlapor kan 12 orang. Oh iya. Iya, artinya nih lihat dong, Presiden Prabowo orang yang super cerdas pasti bisa melihat bahwa nanti akan ada 50 orang lagi, akan ada 100 orang lagi. Selama hukum masih dipegang sama Joko Widodo gitu loh. Anda lihat hukum Indonesia dipegang Joko Widodo. Loh, kalau ini kita lihat kan Bapak tadi pertanyaannya apakah Anda nanti akan dipenjara. Loh, kalau kita yang tidak melakukan pidana sama sekali sampai dipenjara, berarti kan hukum itu kan masih di tangan Joko Widodo. Makanya kita buktikan bagaimana. Kan harusnya presiden yang sekarang ini kan yang punya kekuasaan. Harusnya, makanya kita buktikan. Nah, kalau dulu Bambang Tri berhasil dikriminalisasi, Gus Nur berhasil dikriminalisasi karena hukum masih dipegang sama Joko Widodo. Means apa? Polisi masih dipegang dia. Penegak hukum yang lain yang seharusnya memberikan keadilan, jaksa dan hakim masih dipegang sama dia kan gitu. Sekarang kita buktikan nih sama-sama dengan kasus ijazah palsu ini. Saya yakin perjuangan Dr. Tiva, Dr. Roy, dan Dr. Ismon ini, kan ini perjuangan intelektual. Betul. Saya yakin secara tidak sadar, semua belajar dari proses Betul. ini. Dan nggak keluar dana, ya kan? Negara juga belajar, semua rakyat juga belajar, dan akan bergulur bak bola salju. Dia akan membesar kalau ini dibiarkan. Nggak perlu kan? Dan kalau ini terjadi satu ketika, akhirnya nggak bisa, udah stuck mau bilang apa, ya kan? Dan saya kok melihat ini negara, bahkan intelijen juga menyampaikan di media bahwa ada daerah-daerah yang mau lepaskan diri dan sebagainya, atau kalau ini begini terus keadaan ekonomi makin sulit. Harusnya kayak gini-gini ini tidak terjadi ya. Kan? Iya, diselesaikan dengan cepat aja. Makanya cepat, kan saya bilang ini nih semua sebetulnya sedang bergolak. Kan seperti ini kalau kita bicara kan berarti Bapak kan pertanyaan meluas ya. Saya sudah sampaikan 2018 itu Presiden Prabowo itu udah melihat arah yang benar loh. Dengan beliau itu mempercayai sebuah novel intelijen namanya Ghost Fleet. Iya, ingat kan? Betul. 2030 Indonesia sudah nggak ada lagi, udah hancur. Nah, saya berharap ketika Presiden Prabowo ini punya kesempatan menjadi presiden, beliau mengantisipasi 2030 ini. Nah, ini kan variabel-variabel yang menuju kepada kehancuran Indonesia kan sudah muncul. Kesampingkan soal ijazah palsu. Kita lihat keadaan yang terjadi. Ya, ada bahkan menurut riset yang saya lakukan bukan hanya 3 daerah, 22 daerah sudah bergolak. Kan gitu. Nah, ini kan PR besar dari Presiden Prabowo. Makanya Presiden Prabowo ini harus sudah punya sebuah sikap terhadap kasus ijazah palsu supaya tidak menjadi confounding faktor untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang ini yang gitu. Dia tahu bahwa 2030 itu sudah diingatkan. Iya, jangan sampai biarkan menuju ke sana gitu kan. Nah, ini orang yang punya ijazah palsu ini kan berkontribusi untuk itu. Kan saya begini. Gitu loh. Kita untuk menghancurkan suatu republik, satu negara, itu ada 1000 cara. Ya. Iya kan? Bukan satu cara hanya perang atau apa, tapi banyak cara dengan politik ini. Ijazah palsu ini juga bisa menghancurkan suatu negara kalau ini dibiarkan terus. Artinya ini kebohongan, akhirnya kan orang melihat tidak ada yang benar lagi. Lah kan 10 tahun kemarin ketika ijazah ini digunakan untuk menjadi presiden kan sudah menghancurkan negara. Utang kita udah berapa puluh ribu kalau mau jujur. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang. Itulah presiden yang menggunakan ijazah yang tidak otentik kan begitu. Betul. Jadi ini kan kita butuh ini kan kayak Bu Mega. Saya selalu ingat apa yang kata dia dulu kan tidak boleh sekolah, dilarang kan di era Orde Baru. Memang anak-anak Soekarno kan tidak boleh sekolah di sekolah negeri di stop, dan dia bilang ya saya kuliah tapi tidak lulus ya kan, tidak selesai. Artinya kan jujur itu, tinggal kasih tahu aja kan. Baik-baik aja. Kalau kasih tahu Anda aman ya. Yang penting SMA kan, karena kan persyaratan menjadi presiden itu kan SMA. Iya, nggak usah harus bergagah-gagah menggunakan ijazah yang tapi ini gengsi
kekuasaan apa gengsi apa nih? Enggak juga, kita punya presiden yang punya gelar siapa sih? Insinyur Soekarno aja udah. Pak Presiden Soeharto tidak punya gelar secara akademik. B.J. Habibie punya, ya kan? Gus Dur enggak, Bu Mega enggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Iya. Hanya karena mungkin sudah terlanjur Nah, palsu. sudah terlanjur menggunakan gelar insinyur ini yang problem kan Itu gitu. bisa impact hukumnya kan pasti nggak bisa maaf aja, pasti lanjutannya Enggak kan sih, hukum. kalau saya kan tergantung sama siapapun itu. Kalau saya kan berhenti di H1 terpenuhi kan. Bahwa ijazah ini memang tidak otentik kan, bahasa sainsnya kan gitu ya. Betul. Ya kan? Nah, selesai tugas saya. Sebagai saintis selesai tugas saya. Nah, apakah kemudian hasil-hasil penelitian ini dan hasil-hasil dari katakanlah narasi-narasi politik dan hukum itu akan dibawa menjadi sebuah aktualisasi hukum, ya itu silakan pihak lain yang punya kompetensi di situ, yang punya kepentingan di situ. Ya, saya sih enggak. Tapi sebagai seorang negarawan, kita semua negarawan kan ya. Kita ditanya sebagai negarawan. Saya tidak ditanya sebagai saintis sekarang. Sebagai seorang negarawan, Dr. Tifa punya usul apa? Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali. Mantan Presiden Joko Widodo sekarang sedang sakit yang cukup serius. Dan itu bisa menjadi quote and quote alasan beliau untuk tetirah dulu, untuk berobat dulu ke suatu tempat nun jauh di sana. Selama bertahun-tahun mungkin sampai pulih, ya, Indonesia akan damai lagi. Ya. Kita memaafkan by times gitu Tapi loh. tim sukses, tim pendukungnya Nah ini kan yang salah kan di sini. bilang Dr. Tifa sumpah itu. Orang-orang yang IQ-nya rendah itu kan kalau membaca sebuah narasi itu kan suka nggak nyampe. Karena nggak sampai, pengacara-pengacara yang hebat udah tahu ijazah ini tidak otentik. Jadi mereka nggak mau membela sesuatu yang. Soalnya begitu, walaupun bayar besar pun juga. Ya mau gimana? Orang segala rupa dokumen sudah kita teliti kok. Tapi ini tak terbantahkan. Yang Anda teliti ini kan presiden, mantan penguasa, satu-satu ini 7x7% tadi saya bilang. Ini Anda gugat satu, nggak takut ini. Tadi saya ulang lagi. Ini kan kayak nabrak tembok besar ini. Enggak juga kok. Kebenaran itu kan harus ditegakkan oleh siapapun juga. Jadi ini kalau saya bilang, kalau dia mau nekat ya kita perang badar. Perang badar itu perang melawan kebenaran, perang melawan kebatilan. Itu kan itu. Bukan, saya sekarang udah lihat tuh yang dihadapi oleh pejuang kebenaran itu bukan Joko Widodo, ini sistem. Yang takut itu sistem. Bukan hanya sekedar Joko Widodo sendiri. Anda tahu enggak, memperjuangkan kebenaran di Indonesia ini, dan mungkin di sejumlah negara juga mungkin ada ya, saya ingin lihat Indonesia. Kita ngomong benar itu juga kadang-kadang diam-diam hilang juga. Enggak sih, kalau saya karena saya seumur hidup jadi peneliti ya. Peneliti itu kan tugasnya menegakkan kebenaran. Menurut saya hidup saya fine-fine aja tuh. Artinya Allah yang menjaga. Mungkin ini karena kebetulan presiden aja, mantan presiden aja. Kayak gini, kalau kita itu takut atau mendasarkan ketergantungan kita kepada makhluk, kepada manusia, ya itu. Ada nggak excuse karena dia oke lah, dia mantan presiden supaya nama tidak dilihat di luar ini presiden yang punya diploma fake gitu kan. Ada saran Anda kepada apa ya, excuse-nya apa supaya sekarang ini? Penyelesaiannya tuh gampang banget. Marcos Way, udah gitu aja. Kebetulan sekarang punya alasan lagi sakit, udah gitu aja sederhana. Iya. Atau mau apa lagi? Kalau Risman kan ngusul Pak Prabowo kalau bisa mengambil langkah apa langkahnya? Rekonsiliasi. Ya itu nanti kan rekonsiliasi supaya ini menjadi pelajaran besar sehingga tidak ada lagi calon presiden berikutnya, calon gubernur berikutnya itu menggunakan fake diploma kan itu. Inilah Allah Tuhan tuh kasih ini sekarang. Betul. Kan itu yang Bertus apa yang buka, yang orang PDIP itu. Beator Suryadi. Yang dia bilang di Pramuka itu sehingga ada kampus Pramuka. Iya, makanya. Jadi lari ke sana. Iya. Tapi itu ada penggerebakan juga di situ, menyita komputer segala macam. Sejak 2012. Berarti kepalsuan ini banyak terjadi di Republik ini. Oh iya, makanya justru maka itu Tuhan tuh memberikan pertolongan dalam bentuk
ini loh orang nomor 1 ternyata melakukan hal yang Kalau sama. tanpa Anda ini pasti nggak ada itu, Oh, nanti tetap akan jalan terus itu iya nanti pramuka. nanti akan ada calon presiden 2034 pakai ijazah palsu juga kan kalau Ya. kita nggak segera Allah tuh ini rakyat Indonesia tuh harus melihat bahwa ini adalah sebuah pertolongan Tuhan kepada Indonesia supaya tidak terjadi lagi. Berapa ratus bupati, gubernur yang tanpa disadari oleh kita semua mereka menggunakan ijazah palsu misalnya. Karena ternyata tidak good governance. Kebenaran itu berjalan lambat, tapi Ya. dia akan sampai kepada titik kebenaran. Betul, Tapi pasti. memang butuh waktu ya, Iya, dan akan menang. akan menang. Akan menang. Dalam sejarah manusia ribuan tahun tuh Betul. kebenaran itu nggak bisa dilawan kalau dia sudah. Dan semua orang yang melakukan ketika dia melakukan penjoliman yang sistematis, Iya, biasanya akhirnya tuh buruk. Itu kan sejarah berulang. Sekian banyak orang mau belajar dari mana? Dari Raja Nimrod 13.000 tahun yang lalu, belajar dari Firaun. Ya kan? Mau belajar dari Hitler, mau belajar dari Mussolini, mau belajar dari siapa? Mussolini digantung kepalanya di Susescu, ya bawah. makanya Susescu Romania, mau iya. belajar dari siapa? Ngeri loh Loh sebenarnya. iya, makanya Louis 16 di gilotin. Saran apa kepada Jokowi? Tadi Anda sudah saran. Jadi Ya. sekarang ini apa yang saran yang paling baru apa kira-kira? Selalu saya tekan karena sekarang ini ya Bapak Joko Widodo ini lagi sakit berat. Saking sakit beratnya sampai nggak bisa loh pakai kaos reuni yang tangan pendek loh. Udah beliau bilang sendiri. Iya. Saya kemarin reuni dikasih kaos seragam tangannya pendek nggak bisa kan saya lagi pemulihan. Berarti betapa beratnya itu sakitnya. Saya sebagai dokter yang S2 saya tentang imunologi saya tahu. Maka saya Pak tolong segera ke rumah sakit Guangzhou saya bilang gitu untuk berobat karena penyakit autoimun itu serius. Nah ini bisa menjadi exit. Ayo, pergilah berobat sana. Sekian tahun sampai pulih. Nah, kita akan rekonsiliasi secara alamiah, secara natural, dipandu sama Presiden Prabowo Subianto. Saya khawatir Gitu loh. ini kalau terus nanti kalau sampai ke jadikan tersangka kemudian ke pengadilan itu panjang menghiasi bukan berita dalam negeri Ya saja. ini Presiden Tapi Prabowo harus turun tangan. Akan dunia. Oh akan, iya, makanya. Dan akan datang peneliti-peneliti Iya. yang meneliti, bahkan meneliti penguasa-penguasa kepolisian, kejaksaan, semua itu akan Kan diteliti. dibongkar semua kan, makanya kan saya bilang kalau ini bahasanya Pak Said Didu ya, bukan bahasa saya ya. Kalau saya bicara terlalu bluffing, tapi beliau aja. Kita ini rupanya salah pilih lawan gitu loh. Ini 12 orang, ini nggak main-main loh Pak. Masing-masing tuh punya komunitas, punya konstituen, berjuta-juta. Engagement saya Pak Roy, Pak Rismon aja, belum dihitung Pak Abraham Samad, belum dihitung yang lain-lain. Engagement kami itu puluhan juta kalau digabung. Kalau digabung tuh engagement kami itu bukan cuma Indonesia, dunia loh. Betul. Jadi Tahu. iya kalau kita benar-benar sampai terlapor kemudian tersangka, saya mau tanya, polisi ngerti akibatnya enggak gitu loh. You speak to change. Iya. That's leader. Kepolisian itu ngerti nggak akibatnya? Kenapa kita nggak melakukan segala sesuatu penyelesaian itu dengan bagus, dengan arif, dengan bijaksana, dengan kenegarawanan? Kita semua negarawan, bukan Ya. cuma orang-orang yang punya jabatan, Ya. gitu. Karena saya selalu bilang pemimpin itu adalah pemimpin bukan penguasa. Penguasa itu harus jadi pemimpin. Iya. Artinya pemimpin itu dia memberi arah jalan, dia mengayomi, dia macam-macam. Tapi kalau seorang pemimpin yang bagaimana berupaya untuk, dia bilang pemimpin tapi dia berupaya untuk orang masuk penjara, rakyatnya masuk penjara semua. Nah ini kan akan Bukan leader itu, bukan leader. orang yang ketakutan. Bahkan dia bukan penguasa lagi kan, hanya orang yang ketakutan. Saya tuh punya sebuah kebiasaan atau sebuah doktrin pada diri sendiri Pak. Masalah itu buat saya dalam satu hari 24 jam itu cukup saya kasih waktu 10 menit. Selebihnya 1440 menit berikutnya selama 24 jam tuh saya sibuk mencari solusi.
Itu lebih membuat gembira, lebih membuat semangat. Tapi kalau orang ini kan cari masalah terus sepanjang harinya, sehingga apa yang ada? Tambah nggak tenang, malah cari-cari masalah lagi, nyebut orang besar lah. Ada kata teman telepon dari teman-teman akademisi dari luar negeri, dari kampus-kampus. Sangat mendukung. Apa dari kampus mana aja yang berhubungan tanya ini Dokter Tiva, kita lihat ini bagaimana? Ya, saya kan mereka juga meneliti pasti. Iya, saya punya komunitas epidemiologis. Kemudian Pak Dr. Rismon itu juga tokoh internasional dalam bidang dia. Pasti kan kita udah punya banyak korespondensi yang pertanyakan, dan mereka nggak main-main loh. Dari itu ini mendunia loh. Oh, iya. Nah, apalagi Anda sudah menyiapkan satu buku manuskrip. Iya. Tebalnya berapa banyak tuh? 500 halaman. 500 halaman untuk menyumbangkan ke dunia. Bukan cuma Ini kan sampai ini kan dia berkembang terus ini. Nah, apa isi di dalam? Kalau bisa poin penting di buku itu apa? Ya, sebetulnya kan penelitian kami Trimasketir ini kan Indonesia. kami melakukan penelitian dengan pendekatan 3 bidang ilmu kami terhadap fake dokumen ini. Itu aja. Jadi kita teliti semua dokumen yang ada. Dokumen yang disajikan oleh internet ya, itu kan sudah menjadi dokumen publik. Dan itu menjadi data-data buat kami, jadi variabel-variabel buat kami. Termasuk perilaku-perilakunya yang kita bisa lihat dari setiap pidato, video-video, foto-foto, itu kan semua bicara. Untuk saya tuh bicara semuanya. Untuk Pak Rismon dan Pak Roy bicara dengan data, dengan instrumen penelitian mereka, dengan instrumen mereka untuk melakukan digital forensik kan gitu. Nah, itulah yang kami sajikan. Hasilnya ya sudah kami sampaikan. Akan kasih ke presiden. Oh ya, tentu saja. Harus spesial itu. Tentu saja. Kita akan spesial presiden. Ya, minta sebuah upacara tersendiri untuk bertemu langsung kepada presiden untuk menerima buku kami. Sudah pernah kirim surat ke presiden kita bertemu? Sudah. Bukan dalam kaitan dengan buku dalam kaitan dengan kasus ini. Nah, tapi untuk buku ini belum ya? Belum. Ya. Dokter Tiva, saya lihat Anda ini masih ngajar apa praktek? Saya diminta, kalau praktek itu saya kan sebagai konselor ya. Jadi saya itu sebagai konselor nih, kalau bicara tentang apa yang saya lakukan sebagai seorang dokter, intinya adalah saya sebagai konselor itu membantu pasien untuk bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Itu adalah cara terbaik untuk sembuh. Itu saya. Jadi makanya saya berhenti untuk praktek dokter konvensional itu sejak 2012. Karena saya melihat obat itu membuat pasien itu mengalami yang disebut sebagai self-learned helplessness. Apa itu? Iya. Jadi orang kalau dikasih obat itu dia akan tergantung sama obat. Dan dia berpikir bahwa dengan obat itu maka penyakit saya sembuh. Ternyata kan enggak. Tahun pertama ke dokter sendiri bisa, tahun kedua harus sama anaknya, tahun ketiga udah pakai kursi roda, kan begitu tuh. Kalau kita hanya tergantung kepada obat-obatan medis konvensional, maka kemudian saya beranjak, saya menjadi konselor. Saya menjadi konselor itu artinya saya memberikan konseling kepada pasien-pasien non medik ya, agar mereka ya sebetulnya medis tapi non konvensional ya, non konvensional medicine. Karena sebetulnya Tuhan itu begitu maha kuasanya itu sudah memberikan obat-obatan alami di dalam tubuh kita dan di dalam alam semesta yang bertaburan dengan segala macam unsur tumbuh-tumbuhan itu adalah obat-obat sejati. Dan oleh nenek moyang kita sebetulnya sudah diajarkan. Itu yang saya berikan nih kalau dalam sisi kedokteran. Kalau mengajar, saya mendapatkan amanah pada beberapa universitas untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa S2 mereka, terutama dalam riset. Berarti waktunya padat sekali 1 minggu. Terima kasih Anda bisa punya waktu ke leader. Iya, yang penting sebenarnya waktu itu kan relatif ya. Dia bisa memuai atau menyempit itu kan tergantung sama kita bagaimana. Lalu biaya kemana-mana tuh banyak sekali nih. Iya. Anda mesti bolak-balik Jakarta sana, apalagi nanti diperiksa dan sebagainya. Ada aja kalau kita mintanya sama yang punya harta kan. Iya. Udah. Ya Tuhan, saya hari ini butuh kesini, butuh bensin sekian liter, minta aja sama Tuhan. Kalau saya sih mekanismenya begitu, Pak. Keren. Gitu. Iya. Selalu cukup aja. Ternyata kan saya kemana? Pak, saya jadi seorang epidemiolog selama kurang lebih 20 tahun itu,
sudah ke 38 provinsi, sudah ke sekian puluh ribu desa loh, sampai ke pelosok-pelosok. Pakai uang siapa itu? Uangnya Tuhan, datang aja sendiri. Kan begitu mekanisme Tuhan itu. Enak Pak kalau kita tuh transaksinya sama Tuhan. Enak. Keren. Iya, kalau nggak ada berarti kita nggak dikasih. Berarti ada sesuatu di depan sana yang menghalangi atau yang buruk buat saya. Misalnya nih, let's say hari ini saya seharusnya melakukan perjalanan ke sebuah kota. Tapi ternyata tuh saya minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh uang sekian karena saya melakukan penelitian atau melakukan penyuluhan, bertemu dengan banyak orang di kota tersebut. Ternyata Tuhan nggak kasih. Berarti di depan sana itu ada sesuatu yang buruk untuk saya, maka Tuhan nggak kasih saya. Nah gitu gampang mekanismenya. Anda bertiga, Dr. Roy, Dr. Tifa, dan Dr. Rismond, saya melihat pribadi saya, kalian bertiga itu intelektual sejati dan yang berani speak up tentang kebenaran gitu. Jadi kalau ada yang bilang Anda di belakang siapa atau siapa membiayai apa atau untuk tujuan menghancurkan atau destruktif, saya itu tidak melihat itu. Ini karena saya melihat secara psikologi juga dari bagaimana Anda itu bekerja dan berbicara. Saya tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan, sehingga karena Anda itu bekerja terus konsisten dengan apa yang tidak lari kemana-mana gitu, walaupun dituduh. Kayak tadi saya bertanya, Anda dibiayai atau tidak, Anda akan begini, tapi jelas dari jawaban itu kan kelihatan sekali. Kita kan bekerja sebagai peneliti bukan hari-hari ini, udah puluhan tahun kan. Dan apa yang kami lakukan itu udah biasa buat kami. Iya. Itu ada sumpah. Peneliti itu gini loh, peneliti kita butuh dana untuk melakukan penelitian. Nggak ada dana, yaudah penelitiannya kita stop dulu. Kan gitu, kita biasa begitu Pak. Nanti ada dana, ada apa namanya, kita dapat dana. Seperti sekarang buku, kita bertiga rundingan. Ini buku perlu dicetak sekian ratus juta. Kalau nggak punya ya udah dibikin e-book aja loh, kan sederhana aja. Langsung kita posting di Amazon aja kan gitu. Keren. Dan iya. Dan Dr. Rismond dapat ini dari sana juga, dapat dapat penghasilan yang bagus juga. Iya. Dan sebenarnya apa yang terjadi makin dipanjangin oleh kasus itu diselesaikan oleh Pak Jokowi, ini malah menghasilkan juga luar biasa secara ini, dan banyak orang panen dari YouTuber panen. Saya lihat orang banyak kaya tiba-tiba dari Anda bertiga ini. Ya kan itu nanti berkahnya kan ke kita juga kan gitu. Dan saya berharap bicara Dr. Tifa di Leader ini akan ada 1 juta viewers. Amin. Kan berkah untuk Bapak. 1 juta viewers untuk Leader dengan bersama Dr. Tifa. The Three Musketeers of Indonesia. Nah, Dr. Tifa, kita hampir selesai. Saya ingin minta kata-kata akhir Anda yang paling keren, yang belum disebut di mana-mana. Kira-kira apa yang Anda mau sampaikan kepada Republik ini, kepada Jokowi, kepada Presiden Prabowo? Silakan, menjelang 17 Agustus ini. Kepada semuanya, semua pihak, baik kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, maupun Bapak mantan Presiden Joko Widodo, maupun semua stakeholders. Kebenaran itu telah tiba sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kebenaran ini sebuah kunci untuk kotak Pandora. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pertolongan dengan kasus ini. Sehingga dengan demikian maka sejarah bangsa kita yang hampir kelam, yang hampir hitam bisa terselamatkan karena terbukanya kasus ini. Maka selanjutnya tinggal kita akan lakukan sebuah perbaikan yang sistematis, yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi rakyat kita, bukan hanya rakyat kita sekarang, tapi anak cucunya rakyat di masa mendatang. Kalau sebuah negara yang baru 80 tahun usianya, penuh dengan dinamika, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, itu biasa untuk mendewasakan negara dan bangsa ini. Jadi kita tidak usah khawatir. Karena proses pendewasaan itu membutuhkan keberanian untuk menegakkan kebenaran, untuk mengungkapkan kebenaran, agar apa-apa yang ditutupi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terjadi lagi dan tidak menjadi presiden yang buruk di kelak kemudian hari. Jadi marilah, sekarang ini Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan kepada kita hadiah dalam bentuk kebenaran. Kita junjung tinggi, kita apresiasi hadiah tersebut dari Tuhan, dan kita bawa itu sebagai sebuah
senjata untuk masa depan bangsa dan negara ini. The Three Musketeers of Indonesia. Sobat Leader, demikian dengan salah satu musketeer Indonesia, Dr. Tiva, seorang epidemiolog perilaku. Dan saudara, dari perbincangan kita dengan Dr. Tiva ini, saya melihat kalau ini satu perjuangan terakhir untuk mencari kebenaran. Risiko pasti ada, tapi saya yakin kebenaran yang mereka perjuangkan akan menemukan titik akhirnya, yaitu kemenangan. Saya Frindolo, sampai jumpa lagi.